Ini baru baru pulang apa gimana nih, Bro? Kayaknya masih ribet ya. Udah aman, udah aman. Baru siap mandi. Iya, ini sih aku mau nampilin ini aja yang inti permasalahan utama yang coba diselesaikan sama si Minong kan. Jadi, apakah kenyataan bahwa kita bisa memahami kalimat kayak Pegasus itu benar-benar ada gitu? Iya. Eh, mem- kita bisa kalimat mana sih kok seekor kuda yang memiliki sayap gitu. Nah, ini kan yang disebut problem eksistensi ya dalam bahasa ya. Bagaimana kita berbicara secara bermakna tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada di realitas. Ini sih yang bakal kita coba untuk ya bicarakan ya. Nanti mungkin kita akan nyampe ke karya The Nothing-nya juga karena memang apa ya kayak itu satu kesatuan gak sih? Kayak nggak seru gitu kalau kita nggak nyampe The Nothing gitu. Bukunya The Bertrand Nothing ada Russell. Bertrand Russell. Hmm. Hmm, si tapi kan Menong ini kan dipengaruhi teori deskripsinya siapa kan? Russell kan? Kalau tidak salah. Oh, tidak salah. Eh, kritik mengkritik ini apa? Mengkritik Minong, iya. Kenapa? Minong ini kan menyebabkan banyaknya realitas gitu. Em, apa ya? Mengkaburkan apa ya? Kayak ya kayak sesuatu yang nggak perlu gitu. Kalau menurut Russell tuh kan kayak wah ini Minong nih ngebuat ribet nih objek itu ya apa ini maksud objek gitu kan. Dan si Russell itu kan dia hanya menyangkal sebagai kita menganggap Pegasus sebagai nama gitu. Yang disangkal sama Russell itu kan. Jadi jangan bayangkan Pegasus ini adalah nama yang merujuk ke objek gitu. Jangan bayangkan nama. Ya kalau entitas boleh lah gitu kan. Sebagai suatu entitas gitu sih. Pegasus ini entitas gitu. Tapi dia bukan nama. Sebenarnya Russell cuma bilang gitu aja lebih kayak ngejelasin bahwa jangan bayangkan sebagai nama ya apa yang di apa sesuatu yang memang nggak ada itu nggak boleh dibayangkan sebagai sesuatu yang memiliki nama gitu kan proper proper name gitu. Hmm. Nah itu kan membuat apa membuat apa ya sebutnya tuh membuat kalimat yang memang eh, tidak memiliki kan dia Russell ini kan punya tiga kualitas kan untuk proposisi itu bisa dibilang benar gitu kan dia memecah satu proposisi itu berisi tiga makna gitu kan Kalau nggak salah yang unik, mm, mengandung eksistensi. Yang satu lagi mm, apa satu lagi ya? ini apa nama yang pertama itu dan memiliki sifat itu gitu Iya, jadi betul. yang pertama yang mengandung eksistensi, yang kedua dibayangkan dia sebagai nama yang merujuk pada satu gitu, merujuk pada satu orang atau satu benda gitu kan. Dan yang kedua ya memiliki sifat itu kayak kalau ngomongin Pegasus ya memiliki sifat apa bersayap gitu. Nah, ketika salah satunya nggak dipenuhi kan, ya Russell bilang itu proposisi yang salah gitu. Kalau nggak memenuhi salah satunya. Nah, makanya eh, kayak apa proposisi yang benar itu ya pertama ya harus ada gitu kan memiliki eksistensi. Iya. Yang kedua memang dia merujuk kalau dia merujuk pada suatu nama ya memang
namanya itu emang harus eksis gitu kan, pernah ada gitu, pernah ada. Dan tiga ya memang dia memiliki sifat itu gitu. Nah, baru tuh proposisi itu ketika memenuhi ketiga hal itu, maka termasuk proposisi yang benar kan. Hmm, iya sih. Kalau Russell menganggap nama itu kan nggak bersifat tetap kan. Dia mengandung dekripsi gitu. Nama contohnya nama Aristotle ya. Jadi dia kalau dia bilang dekripsi itu terkandung di dalam nama gitu. Nggak independen dia dari nama. Jadi dekripsi Aristoteles, muridnya Plato, Aristoteles, gurunya Gurunya Alexander ya. Itu terkandung di dalam nama Aristoteles katanya. Dekripsi tunggal. Tapi kalau Menong ini apa ya bedanya ya? Kalau kalau apa ya? Selain nggak terkandung di dalam tiga sifat yang dibilang Russell itu, Bang Logika. Kalau Minong ini kan dia ini apa ya, ingin menjelaskan bahwa objek itu tidak harus eksis gitu. Kan ini kita ngomonginnya dalam konteks kalimat pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah kan. Iya. Nah, kalimat itu mau dinilai benar atau salah gitu. Ya nggak, ya selama itu objek gitu. Objek itu artinya dia punya referensi gitu, merujuk pada sesuatu. Ya kayak misalkan kayak Harry Potter gitu kan. Kan kita tahu itu merujuk ke novelnya yang dibuat sama J.K. Rowling gitu kan. Nah, Hmm, artinya Harry Potter ada rujukannya gitu. Ah, itu kan kalau udah ada rujukannya berarti dia jadi objek dong. ya Nah, juga. kalau udah jadi objek, kan bisa kita nilai pernyataannya benar atau salah. Kan kita udah tahu referensinya gitu kan. Misalkan pernyataannya adalah Harry Potter adalah seorang penyihir gitu kan. Nah, kan kita bisa nilai itu pernyataan benar atau salah kalau kita tahu rujukannya kemana dan kita tinggal cek aja di rujukannya bener gak gitu kan. Dan ketika kita lihat ya memang benar Harry Potter ini penyihir gitu kan. Nah, ini berarti proposisi yang benar. Kecuali di situnya Harry Potter bukanlah penyihir gitu. Nah, itu bisa kita nilai sebagai proposisi yang salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rujukannya. Oke, berarti apa ya? Benar salahnya bergantung kesesuaiannya dengan ini ya, kenyataan ya, Dengan rujukannya. dengan rujukan. Buka. Mm-mm. Jadi apa ya? Kayak Minong ini lebih enak untuk ngomongin ini sih di ranah diskursus atau di ranah sesuatu yang belum faktual tapi hanya kayak bernilai mungkin atau suatu ide gitu Jangan ontologi. yang mm-mm. Jangan-jangan Minong ini arahnya ke ontologi ya? Iya memang ontologi dia tuh. Oh, Iya memang ke ontologi. Makanya Minong itu akan apa ya, akan terjebak sama komitmen ontologis. mirip apa ya? Jadi Queen ya? ya nanti itu disempurnakan sama sama Quine itu kan yang bilang dia menawarkan logika kuantor kan, Iya betul. bahwa bahwa nanti ini apa kayak ya sesuatu itu bisa kita nilai benar atau salah hanya dari kuantornya saja gitu. Dia dia itu memiliki kuantor universal kah atau eksistensial gitu. Kalau kalau dia menyatakan universal tapi ada sesuatu yang bisa menyalahkan dia ya, ya berarti
proposisinya salah gitu. Kan universal claim untuk semua kan. Klaim untuk semua itu proposisi itu bisa salah ketika ada satu klaim lagi yang bertentang apa meskipun hanya ini ya minimal satu gitu menyalahkan, maka pernyataannya bisa kita nilai pernyataan yang salah gitu. Kalau eksistensial gitu, ya dia minimal dia benar gitu dalam dalam apa dalam menyatakan objek yang dia bicarakan gitu memiliki sifat itu. Ya kalau yang apa kayak kelompoknya yang lain enggak, ya enggak bisa menyalahkan juga. Kenapa? Karena klaimnya eksistensial. Eksistensial itu Hmm. kan minimal ada gitu, minimal ada satu. Jan- Apakah ini ya Bang? Komitmen ontologis itu sama dengan aksioma aja? Komitmen ontologis ini lebih ke mental ya, Iman ya? kepercayaan gitu. Iman. Lebih ke Oh. mental, Oh. lebih ke Iya. psikologis lah, psikologis gitu. Jadi kalau saya bilang gitu bahwa Harry Potter adalah seorang penyihir, dan saya harus percaya bahwa Harry Potter itu ya memang bener ada gitu. Iya ya. Iya ya, karena Queen kan Kuan ya. Kuan kan pragmatis dia kan, yang paling penting itu penggunaannya gitu ya. Nggak, ngapain kita tanya dasar apa itu bilangan, apa itu logika. Yang penting berguna aja. Kayak kemarin Bang debat. Nah, Debat kemarin ya. Aku tanya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu karena apa? Yang kawannya bilang itu karena Tuhan kata dia. Jadi alasan dia karena sebelum satu itu pasti nol dan mau nggak mau ujungnya pasti Tuhan gitu kata dia. Ya aku bilang pakai pemikiran koin sih sebenarnya aku. Aku bilang Tuhan itu kan entitas tambahan sebenarnya pada 1 tambah 1 sama 2. Nggak pakai Tuhan pun 1 tambah 1 sama 2. Sebab itu si koin bilang kan ngapain kita tanya dasar angka itu gitu. Keberadaan angka di dunia nyata nggak penting. Yang paling penting itu dia bisa menghasilkan 2 gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita percaya Tuhan atau enggak, yang penting itu bisa nggak menginspirasi atau berguna untuk sistem pengetahuan kita gitu lah bahasa sederhananya kan. iya, iya. Karena kan kalau yang nanya itu ya, 1 tambah 1 kenapa 2? Ini kayaknya dia nggak ngerti dasar bilangan deret kali ya. Kan asumsi kita tahu dia 2 kan karena ada asumsi bilangan deret itu kan, bilangan sebagai deret gitu kan. Ya tinggal kita buat garis aja kan pembuktiannya. Bahwa ya berarti 1 tambah 1 itu artinya kita melewati angka 1 sebanyak 2 kali gitu. Ya sebanyak gini lah 2 gitu. Gimana ya, kita kan belum ketemu 2 gitu. Ya sebanyak itu gitu. Ya maka hasilnya adalah kita akan menempuh eh, ini apa 2 kali jarak itu gitu kan. Iya, Jadi harusnya gitu kan menjawabnya. Tapi kalau kontinental kayak gitu dia. Yang ditanya apa itu angka gitu kan? Apa angka itu dalam kenyataan itu kan nggak. Kalau bahasa Wittgenstein pertanyaan pseudo yang kacau gitu ya. Mengganggu diskusi kayak gitu ya. Ya. Aku awalnya tertarik Menong ini dari ini bang, dari Zoom kemarin ya sama Mas Odi ya. Dia oh pakai iya. Menong untuk menjustifikasi apanya ya, argumen dia, argumen fideismenya. Dia bilang kan, dia kalau nggak salah dia realis dalam dalam ontologi, tapi dia anti realis dalam epistemik. Jadi kata dia pembahasan Tuhan di dalam epistemik itu murni konstruksi sosial gitu. Gitu ya. Ya, karena Minong ini bisa dipakai untuk menjustifikasi semantik ya kan. Bahwa ketika ngomongin Tuhan itu kita kategorikan dulu Tuhan ini sebagai objek apa gitu kan. Kalau dalam
Minong kan dia menerima kategori objek itu kan ada objek eksisten, ada objek subsisten, ada objek non eksisten, ada objek mustahil gitu atau objek apa ya impossible gitu. Nah kalau yang objek eksisten itu berarti referensinya di dunia eksternal kan. Iya. Kalau objek subsisten itu referensinya adalah di mind, di pikiran. Hmm. Kalau objek non eksisten itu di mind juga, tapi mind yang apa ya, yang kayak gunung emas gitu. Jadi kayak apa ya, dia tuh non eksisten tuh ya, ya nggak ada di ini, nggak ada di eksisnya, tapi kita bisa pikirkan gitu. Perbedaan Oh. antara perbedaan antara objek subsisten dan non eksisten itu perbedaannya adalah objek subsisten itu hanya sebagai instrumen. Jadi kayak logika, hukum-hukum logika, angka 7 gitu. Segitiga sama sisi gitu. Nah, itu objek-objek subsisten gitu. Dia ada hanya sebagai alat aja. Hmm. Itu masuk ke objek subsisten tuh. Nah, kalau yang non eksisten dia ada tapi dia realitas yang nggak akan ya eksis apa eksis mungkin gitu kan. Berarti mungkin eksis tapi dia tuh awalnya itu ya memang murni imajinasi gitu. Murni tiba-tiba ada di dalam mind kita gitu. Nah, kan nggak tahu kan itu siapa yang mengadakan itu kan. Ya, apakah itu hasil dari bentuk kreatif kayak inilah kayak gunung emas gitu kan. Apakah itu gunung emas itu, konsep gunung emas, apakah karena kita melihat gunung dan melihat emas gitu. Sehingga di imajinasi kita itu kita memiliki konsep gunung emas gitu. Nah, ataukah gunung emas ini kayak tiba-tiba ada aja gitu kan. kayak kayak bawaan bawaan lahir gitu, kayak tiba-tiba ada aja. Nah, itu kan ada dua asumsi juga kan. Kalau kayak si David Hume ya, ya itu memang apa imajinasi memang sekreatif itu gitu, tapi asalnya tetap di empiris gitu kalau kayak Hume kan. Artinya konsep itu hadir karena dia mengetahui ada gunung dan ada emas gitu. Nah, tapi kalau kayak si apa? Kalau kayak Descartes kan lebih kayak ke ini ya, bahwa ya itu ide bawaan gitu. Ide bawaan. Ya mungkin itu asumsi masing-masing lah. Kalian mau mau pakainya Hume atau mau pakai Descartes, kita sebagai ada ide bawaan bahwa memang kayak sesuatu yang apa yang konsep-konsep itu ya kadang memang hadir begitu saja gitu. Atau kan tadi yang kayak objek yang mustahil gitu. Ya seperti kayak lingkaran persegi, es yang apa? Yang panas tapi membeku gitu. Itu kan Hmm. yang mustahil ya. Mustahil untuk ada gitu, untuk eksis gitu. Nah, jadi si Minong ini lebih lebih ini apa lebih enak mengkategorikan daripada ontologi klasik ya, yang apa ya, yang di situ memang kalau ontologi klasik kan dia lebih ke ini ya, fokus pada being atau Iya. eksis gitu kan. Being atau eksis. Dia cuma dua kategori aja. Dan apa kemungkinan dan faktual gitu. Nah, tapi Minong ini dia lebih kategorinya lebih oke lah untuk kategorikan objek itu lebih lebih apa ya? Lebih lengkap lah gitu kan. Oh, ini masuk ke dalam objek possible gitu, impossible gitu kan. Objek mustahil gitu. Nah, di sini yang jadi komitmen ontologis itu ini nih yang di objek non eksisten ini yang jadi perdebatan eh apa? Yang jadi perdebatan komitmen ontologisnya itu gitu. Jadi si Minong berkomitmen bahwa non eksisten itu being gitu. Menarik ya. Iya, kalau yang kayak ini kan clear kan ya sebetulnya yang kayak eh,
apa objek eksis sebenarnya clear gitu. Objek subsisten juga clear sebetulnya. Objek mustahil juga clear gitu. Cuma yang jadi permasalahan adalah yang harus ada komitmen apa Minong itu menetapkan komitmen ontologis nih pada objek non eksisten ini, yang ketiga ini. Kayak ngomongin tentang gunung emas gitu. Ketika dia berbicara kayak eh, ada gunung emas gitu. Maka ada yang dimaksud itu dia memang berkomitmen untuk memang ada gitu. Ada gunung emas itu akan ada gitu. Mungkin ada gitu, kayak kayak mungkin ada. Jadi nggak langsung kayak bilang, wah ini oh apa ngayal ini orang, wah ini gitu. Iya ya. Nah, cuma dia nggak eksis gitu. Jadi ada dalam arti kemungkinan gitu. Jadi gunung emas ini diyakini ya dia bisa ada gitu, mungkin ada gitu. Ya meskipun sekarang non eksisten gitu. Berarti Tuhan Tuhan non eksisten ya. Wah, ini kalau ngomongin Tuhan, apakah Tuhan maksud non eksisten gitu? Kalau di ranah pengetahuan kita bisa jadi gitu, non eksisten. Secara Tapi ontologi. kalau secara ini ya epistemiknya ya, kalau secara ontologinya ya saya nggak berani bilang ya. Tapi kalau kita pakai strukturnya Minong, ya sebetulnya kalau dibilang non eksisten, maksud Minong kan memang Tuhan itu ada gitu. Memang Minong akan bilang karena dia punya ini ya apa komitmen ontologis yang mungkin ada itu ya memang ada gitu. Sebenarnya iya sih, karena kan kalau Hmm. kita udah jadikan Tuhan dalam proposisi logis kan otomatis dia kan menjadi ini kan sebagai objek kan. Iya, sebagai objek yang minimal memiliki sifat-sifat yang udah kita berikan ya. Iya, iya. Cuma, cuma pertanyaannya referensinya kemana gitu kan? Nah, itu iya sih. Referensi pengetahuan kita tentang Tuhan kan? Ya paling kan nanti ujungnya apa? Kitab suci kan? Oh, kalau Russell iya ya. Tapi kalau si ini penentuan benar salahnya kan nggak selamanya dirujukan ya. Di struktur logisnya juga bisa kita nilai. Bang logika. Ya kalau struktur logis kan sebetulnya kan selama dia masih bisa di apa ya? Kayak disimbolkan ya. Jadi kan yang dimaksud logis itu kan dia bisa diterapkan mana kalau misalkan kita ngomongin logika predikat ya. Mm-mm. Mana konstanta, mana ini apa? Mana sifat ya. Artinya mana objek, mana sifat gitu. Nah, ketika itu bisa di struktur logis kan, ya sebenarnya itu udah jadi struktur logis kan. Cuma permasalahannya ini proposisinya bisa dinilai benar salahnya gimana gitu. Ketika misalkan kayak saya buat misalkan kan eh misalkan kayak hmm, ada Tuhan yang memiliki sifat maha baik gitu kan. Artinya jika Tuhan memang jika Tuhan memang memiliki sifat maha baik, maka Tuhan itu ya Mengabulkan doa kita gitu ya. nah, ya ya boleh lah. Jika Tuhan memang jika Tuhan memang memiliki sifat baik, maka doa kita akan dikabulkan gitu kan. Nah, pernyataan itu gimana untuk kita nilai di itu apakah pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Kalau Russell kan mungkin akan bertanya dulu, Tuhan ini kan nggak eksis gitu kan. Dia Nggak udah jelas. langsung bilang, dia udah langsung bilang ini proposisi yang salah gitu kan. Tapi kalau Minong ya dia akan nyari referensinya. Ini pengetahuan kamu referensinya kemana gitu. Referensinya saya di misalkan di Quran gitu atau misalkan di Bible gitu. Oh kita baca dulu ya Bible-nya. Oh iya benar ternyata gitu kan. Ah berarti pernyataan ini pernyataan yang benar gitu.
Oh, Ricky Russell ya. Nggak, itu Minong, Minong, bukan Oh, Russell. Minong ya. Tapi kalau Heeh. Wittgenstein nggak benar nggak salah, jadi kosong. Jadi Tuhan itu bermakna kosong jadinya kalau Wittgenstein ya. Iya, tapi ini loh si Minong ini kan dia menerbitkan teori objeknya ini kan 1904 kan. Oh iya. Sedangkan Russell ini kan mengkritik 1 tahun setelahnya kan, di 1905 gitu. Nah, kalau Wittgenstein aku belum lihat ya tahun berapa dia Traktatus itu ya. Tahun Tahun berapa 11-an sih? ya. 11-an. Awal-awal abad 20. Oh, berarti duluan si Minong sama si Russell ini kan baru Wittgenstein dong. Iya, memang. Hmm, iya. Karena kan kalau Wittgenstein itu kan rigid banget kan, ininya apa? Apanya? Aturan dianya kan. Iya. Aturannya tuh rigid banget dan bahkan yang kemarin tuh yang upload juga kan, meskipun aku belum ini ya, belum memahami banyak gitu. Makanya aku pakai ini kan, pakai apa? Pakai aplikasi apa ya di Google itu, lupa aku pakai AI itu untuk dapat ringkasannya gitu. Nah, ternyata di situ aku dapat kayak ringkasannya itu, cara untuk apa, kayak cara apa sih namanya itu? Angka-angka yang digunakan sama dia itu kan ternyata harus bertahap gitu untuk menganalisis sebuah proposisi gitu. Mm. Nah, ini kan gila, ini hati-hati banget berarti ya. Dan dan ini kan banyak banget apa, ininya apa, kategori-kategori hukum-hukum dia kan ya, dia ibaratnya menciptakan hukum lah ya. Jadi kalau di dalam apa, dalam hukum logika itu kita ada dari Aristotle tuh ada 3 gitu. Ini dia ngebuat hukum proposisi yang banyak banget gitu. Ini kayak gila ini, aku juga gimana ini memakai memakai ininya apa, hukum-hukumnya si Wittgenstein ini nih ketika kita membuat sebuah proposisi gitu. Aku juga belum pernah nyoba sih itu untuk pakai hukum-hukumnya apa, hukum-hukumnya si Wittgenstein itu serigid apa gitu ketika kita mempunyai proposisi lalu dianalisis pakai hukum-hukumnya si Wittgenstein itu. Hmm. Pernah nyoba nggak? Enggak sih. Kalau yang angka-angka itu enggak. Kalau kata Bang Biksu, angkanya itu Hah? makin tinggi, makin dalam yang dia bahas di bukunya itu. Makin tinggi makin dalam pertanyaan-pertanyaannya itu ya. Itu kan 1 sampai berapa kalau salah? 9. Kalau angkanya mandiri, berarti itu babnya, judul babnya gitu. Makin panjang angkanya, makin apa? Makin tinggi, makin dalam dia membahas nomor satu gitu misalnya. Jadi 1,23 gitu misalnya. Makin panjang dia, Hmm. makin dalam dia membahas nomor satu itu gitu. Ya, karena aku kalau Wittgenstein lebih tertarik permainan bahasanya ya, keluarga bahasanya dibanding Kasih dua ya. yang pertamanya gitu. Karena itu apa, rigid banget. eh jadi aku nggak terlalu bisa nikmatin apa, kayak metodenya dia gitu. Nah, mungkin Sion udah baca belum, Sion? Yon, gimana Wittgenstein? Belum nyampe. Aku ini sih, eh, memang buku analitik pertama memang Wittgenstein yang aku baca ya. Tapi kalau yang tabel kebenaran itu dari Frege awalnya atau dari Wittgenstein yang itu bang? Tabel kebenaran. Hmm. Tabel. Sorry, ini Hmm. Anber apa Bro Setiawan ada bukunya kah? Karena Ada. ini apa ngobrol sama Pak Aryo nggak dikasih-kasih bukunya. Oh, nanti nanti aku kirim di Uberman sih aku kirim nanti. Oh iya, iya. Gimana bang logika? Eh,
apa yang tabel kebenaran. Mm-mm. Aku juga nggak tahu ya itu tabel kebenaran tuh siapa ya yang menginiin. Karena kalau kita lihat kan logika proporsional ini kan eh dia udah ada kan. Maksudnya gini, itu kan asalnya kita kan dari kaum Stoik kan. Nah, kaum Stoik itu kan dia apa ya, logika konektif kan. Nah, itu kan ngebangun yang namanya logika proporsional itu kan, berbasiskan proporsi. Cuma aku juga nggak tahu itu siapa ya yang yang merumuskan tabel kebenaran gitu. Kalau di apa, kalau di negasi dan apa, kalau satu kalimat itu emang itu udah sama si apa yang orang stoik itu, aku lupa lagi namanya. Nah, itu kalau negasi dan konjungsi. Cuma implikasi itu aku nggak tahu siapa yang buat itu gitu. Aku juga nggak pernah ini apa, nggak pernah nyari sejarahnya tuh. Kapan mulai dari tabel kebenaran itu. Tapi kalau untuk logika itu menjadi kayak apa? Kayak kalkulus ya. Itu kan dimulai sama si Leibniz kan untuk Ya, jadi kalkulus. Tapi kalau untuk tabel kebenaran ya aku nggak tahu loh itu. Pakai-pakai aja. iya aku tertariknya dengan Wittgenstein tabel kebenarannya itu sih. Oh, Wittgenstein punya tabel kebenaran. Kayaknya Wittgenstein mungkin kalau dia punya tabel kebenaran. Iya di fase pertama itu dia pakai tabel kebenaran. Kalau dinjungsi gini dia kata dia, P-nya harus benar gini, Q-nya gini gitu. Di Wittgenstein lengkap dia, bahas tabel kebenaran. Kalau, nah aku bingungnya dia menilai itu kan menilai fakta. Kalau bahasanya proposisi logis kan. Tapi proposisi subjek predikat lupa kok rumusnya. Beda lagi rumusnya itu yang susah. Enggak, kalau tabel kebenaran memang nggak pakai subjek predikat, dia pakai anteseden konsekuen atau kalimat satu, kalimat dua gitu. Ya, dijungsi sama ini kan, konjungsi. Iya, disjungsi konjungsi kan makanya dia memiliki sifat asosiatif kan. Iya. Kalau yang di karena dia memakai istilahnya kalimat satu, kalimat dua kan. Nah, kalau kayak apa? Implikasi itu kan anteseden konsekuen gitu. Karena dia nggak memiliki sifat asosiatif, dia tuh harus sesuai dengan eh, apa aja sih penulisan pertamanya gitu. Nggak bisa dibolak-balik gitu kan. Kalau asosiatif kan bisa dibolak-balik tuh kan, bebas mau yang dikerjain yang mana duluan gitu. Tapi kalau implikasi dia nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak boleh ngerjain di belakang dulu nggak boleh. Tapi harus dari ini ya, dari kiri ke kanan gitu. Oh iya. Berarti iya ya, konsekuen bisa dibalik lah sama anteseden. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang Implikasi. implikasi nggak bisa ya. Harus memang Iya, anteseden dulu baru konsekuen ya. iya. Hmm. Makanya kan ketika jadi modus Tholen kan, itu dia posisinya itu kontraposisi kan. Karena nilai kebenarannya sama, tapi apa? Maknanya berkontraposisi gitu kan. Hmm. Kalau yang di video kan kemarin ini bang, bahas ini Saul Kripke, teori kemungkinan. Oh, yang ini apa? Modalnya, logika modal. Ya. Karena Mm-mm. apa sekalian menghilangkan ini persepsi bahwa ah dulu lupa namanya C terbalik itu ya, lambang C terbalik sama persis kayak jika A maka B kan beda itu kan Bang. Aku belum ini sih, belum masuk ke logika modal itu. Tapi Saul Kripke itu yang menyempurnakan inilah, yang menyempurnakan teori deskripsinya si Russell tuh. Pernah dengar kayak gitu kan? Katanya
kan Denating udah nggak relevan lagi kan. Nah, yang lebih relevan tuh si Saul Kripke gitu. Iya jelas. Karena untuk Cuma aku belum belum di masuk tuh kalau ke Liga Modal aku belum masuk ngikut apa belum tertarik lah untuk membaca gitu. tapi kan ini argumennya kalau udah Nah, berarti sama teis kan Kripke sebenarnya. Kebanyakan. Niscaya, kontingen di dunia kemungkinan kan itu Kripke banget itu. oh iya, karena ini kan yang mulainya kan Alpin Plantinga kan yang memakai Iya. logika modal itu kan. Sama kata jika dan hanya jika kan Kripke itu. Hmm. Jika dan hanya jika itu perpaduan antara implikasi dan ini kan konjungsi sebetulnya. Iya, harus dia benarnya harus di satu dunia itu. Dua-duanya. Hmm. Konsekuen sama antecedennya harus memang dua-duanya benar di satu dunia itu gitu. Dunianya harus dikasih tahu juga, dunia es gitu. Butuh konteks lah gitu. Oke, balik yang tadi ya, objek tadi ya. Kalau Hmm. menurut Wittgenstein ya, dia bilang subjek itu nggak ada dalam kalimat karena yang mengatakan kalimat itu itulah subjeknya gitu. Jadi kalau pakai Wittgenstein fase pertama, objek itu bagi dia nggak bermakna berdiri sendiri. Dia bermakna kalau dimasukkan di dalam proposisi logis atau punya relasi dengan objek yang lain gitu. Kayak kucing, kucing kan maknanya universal gitu, tapi supaya dia bermakna partikular gitu ya, atau bermakna logis, dia harus di dalam proposisi logis. Contohnya juga kayak huruf ya. Ini bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris susah. Kalau bahasa Indonesia contohnya A, B, C, D gitu ya. Huruf A itu kan nggak bermakna dia. Tapi dia bermakna kalau di huruf di punya relasi dengan huruf-huruf lain. Itulah kalau Wittgenstein ya, kalau melihat objek gitu. Oh iya, jadi ya memang seperti itu juga kan. Memang sesuatu itu memiliki makna ketika dia memiliki relasi kan. Jadi hubungan antara relasi itu sebetulnya yang apa ya? Yang membuat si objek ini memiliki makna kan. Kayak tadi kayak huruf A tadi kan dia ketika dia hanya dirinya sendiri gitu tanpa ada relasi dengan yang lain dia tetap nggak akan bermakna gitu. Tapi kalau misalkan kayak huruf A ini di apa disandingkan ya dengan susunan kayak ateis gitu kan. Itu kan berubah jadi apa memiliki makna yang malah bertentangan ya dengan ketika tidak ada A gitu. Iya sih. Meskipun kalau itu bukan bahasa Indonesia sih sebetulnya. Apa ya bahasa Indonesia yang mengubah eh mengubah kayak jadi maknanya beda banget. Idiom Idiom apa kayak masih bunyi ya idiom itu. eh, metafora yang jadi kata benda. Metafora yang jadi kata benda kayak kayak telinga, kayak daun telinga gitu. Iya, daun Itu telinga idiom. gitu. Berpikir berpikir keras bisa. Oh, berpikir keras. Tapi kalau di bahasa Inggris dia satu gitu. Satu makna. Kayak sick of gitu kan. Sick of keren banget gitu. Sick itu kan sakit, off dia dari sick of digabungkan Jadi keren banget artinya. keren ya, keren. Bingung juga ya kalau kalau kita mengartikan secara literal dia jadi bentuknya jadi frasa ya. Iya jadi Karena frasa. dia berarti idiom ini ya hampir sama kayak frasa berarti kan. Idiom. Idiom ini lebih ke bunyi bukan sih? Eh, enggak lah kalau merasa. Dia lebih ke arah satu kalimat jadi kayak apa namanya?
lupa pun aku bikin contoh. Dia dia kita lihat kan butterfly gitu kan, tapi kalau dihubungkan dengan kata lain beda beda jauh artinya gitu. Beda jauh dia. Butterfly itu kan ada kata fly ya, sama butter. Iya iya. Jadi dia bentuk ini ya, sesuatu yang lain. Iya iya. Karena Tapi banyak. itu tuh, Kenapa? ya, itu menarik sih pertanyaan itu, tabel kebenaran tuh siapa gitu yang buat tuh. Tapi kalau Wittgenstein udah mulai ya dengan ngasih tabel kebenaran kata kamu itu. Iya. Tapi kayaknya mungkin aku rasa Wittgenstein dah yang mulai menjadi rigid seperti itu gitu. Karena kan kalau kita masih apa kayak instrumen yang digunakan kan kalau kayak Frege kan dia menggunakan ini apa eh Logika simbol kuadrat. Yes. iya himpunan itu kan ininya apa logika ini apa dia logisme kan dia dia memulai apa ya dari bahasa Frege yang memulai untuk apa ya mengubah bahasa alami menjadi bahasa logis gitu kan dengan simbol-simbol itu. Eh, lalu apa kayak kayak selanjutnya kan itu disempurnakan lagi kan kayak si apa si Geram. Russell tadi kan yang menyempurnakan dalam hal ininya apa bagaimana kita menilai suatu proposisi itu menjadi eh, apa ya kayak apa ya sebutnya tuh ya lebih simpel lagi kali ya untuk menilainya kalau kayak Minong kan dia memang karena dia apa ya kalau yang non eksisten ini dianggap ada gitu maka ini kita bisa mengadakan mengobjekkan sesuatu yang sebetulnya bukan objek gitu. Nah meskipun yang diserang sama si apa yang diserang nggak bisa disebut diserang juga sih. Meskipun yang mau dijelaskan sama si Russell adalah tentang nama ini gitu bahwa yang harus kalau nama ya dia harus eksis gitu. Kalau dia memiliki nama. Tapi kalau misalkan kayak ya sebenarnya ini nggak diomongin sama Russell ya. Tapi mungkin kayak apa ya? Dalam dalam kuantor kan ada kayak gini, kayak kata tak seorang pun Iya. atau seseorang gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bukan nama kan. Itu kuantor eksistensial gitu. Bukan tak seorang pun tuh bukan bukan nama gitu, tapi dia kuantor. Dia masih bentuknya itu masih kayak abstrak ya. Bisa siapa aja gitu. Bisa siapa aja selama sifatnya mirip gitu kan. Kayak Iya. misalkan kita gunakan tak seorang pun datang ke pestaku gitu. Nah, ini kan bukan berarti eh, ya ada apa? Ada si seseorang gitu yang memang tidak datang ke pestanya gitu. Tidak gitu. Maksudnya ya semua orang yang dia undang atau semua orang yang apa? Semua orang yang dia undang atau semua orang yang dia pikir bakal datang gitu. Ternyata nggak ada gitu kan. Mau menjelaskan tentang keadaan itu gitu kan keadaan ketidakhadiran orang-orang yang harusnya hadir gitu kan nah itu kan apa ya membuat kita menjadi ini apa memang butuh pendekatannya Russell ini gitu untuk kita nggak apa ya nggak kabur gitu kan dalam em, menggambarkan suatu keadaan gitu. Iya. Aku teringat filmnya Alice in the Wonderland ya.
yang dia disuruh raja, coba kamu lihat di luar istana ada nggak orang. Kata si Elisnya, saya tidak melihat saya tidak melihat apa-apa, gitu dia. Saya tidak melihat adanya orang gitu. Maksudnya apa itu adanya orang? Orangnya nggak ada, tapi kamu bilang tidak melihat adanya orang gitu, kata rajanya. Apa maksud kamu gitu? Melihat tidak ada orang. Kamu nggak tahu orang itu mana gitu. Tiba-tiba kamu bilang nggak ada. Kamu melihat, kamu bisa melihat ketiadaan gitu. Ketiadaan. Gitu ya. Nah itu memang Nah, nah agak itu memang absurdnya Minong itu kan ketika jadi itu kan seolah-olah di Minong itu posisi si raja tuh kan. Jadi dia mengasumsikan sesuatu yang non eksisten itu ya ada gitu. ya bisa gitu. Ya absurdnya Minong tuh seperti itu ketika ngomongin objek yang harusnya memiliki dikira memiliki nama gitu. Padahal ya jangan dibayangkan sebagai nama gitu. Ya dibayangkan sebagai sesuatu yang sebuah keadaan gitu kan. Keadaan yang memiliki sifat-sifat yang dimaksud gitu kan. Kayak kuda yang bisa terbang gitu kan. Berarti jangan dibayangkan kuda ini sebagai nama kuda gitu. Tapi dibayangkan sebagai sesuatu yang memang bisa terbang gitu. Jadi jika dia kuda dan dia bisa terbang gitu, ya maka dia adalah kuda yang bisa terbang. Iya ya. Berarti objek yang abstrak pun nggak mesti eksis secara fisik sebenarnya. Yang penting eksis secara Iya, konsep aja udah cukup menjadi objek dia. iya, betul. Tapi gitu, realitasnya di realitas bahasa, bukan di jadi dia hidup di realitas bahasa yang yang objek non eksisten ini. Jadi kalau yang objek eksisten kan dia di bahasa ada, di ya di realitas eksternal ada gitu kan, di main ada gitu kan. Yang eksisten ini kan bisa ada di tiga realitas itu kan. Tapi kalau yang objek non eksisten, dia kan kekurangan dia kan cuma nggak bisa eksis kan, Iya betul. nggak bisa eksis di dunia eksternal gitu. Tapi dia mungkin sebetulnya. Jadi bukan berarti non eksisten artinya kayak kayak masuk ke dalam objek mustahil, no gitu. Objek mustahil itu ya objek yang akan selalu salah gitu kan. Kalau maksudnya objek yang kalau kita sampai ke objek itu maka dia nggak akan mungkin eksis gitu. Kalau yang objek mustahil. Nah, objek non eksisten yang dimaksud ini kan dia masih ranahnya mungkin meskipun belum eksis gitu. Makanya dia ada di ranah bahasa dan di ranah makna kan. Nah, karena udah ada dibahasakan dan bisa dimaknai gitu. Harusnya kan bisa dinilai juga kan. Kenapa kenapa jadi nggak bisa dinilai gitu kan? Ya paradoks nanti. Karena kan dia bisa ketika kita udah membahasakan Tuhan, mau nggak mau kan dia pasti merujuk sesuatu dan ada maknanya gitu. Mm-mm. Cuma tadi jangan dimaknai itu sebagai nama gitu. Tapi dibayangkan sebagai entitas aja gitu. Maksudnya Ya, kan kalau kalau nama kan jelas ya merujuknya kemana gitu. Kalau entitas dia masih kosong kan. Pokoknya dia memiliki sifat ini ya berarti dia itu gitu. Dia ini, sorry. Kalau dia memiliki sifatnya kita ketahui gitu. Nah, lalu ini ada nih mirip dengan sifat-sifatnya ya berarti dia adalah itu gitu. berarti yang kalau salah mutlak itu udah nggak ada di dunia, salah secara nggak ada di bahasa, nggak ada di pikiran juga. Itulah kayak itu ya, salah mutlak ya. Enggak, itu kan yang mustahil kan, objek mustahil kan kayak lingkaran persegi gitu kan.
Itu kan sebetulnya ketika dia di apa, dia ada kan tapi dia ada di dalam realitas bahasa kan. Aku nggak tahu ya. Di main bisa nggak sih? Kalau aku sendiri nggak bisa loh ngebayangin lingkaran persegi di main itu nggak bisa. Tapi kita bisa untuk membahasakannya karena dia ada di realitas bahasa kan Iya kayak betul. kayak lingkaran persegi gitu. Coba bayangkan di main kamu bisa nggak gitu? Bayangkan lingkaran tapi persegi. Ya nggak bisa. Saya akan selalu apa ya, terpotong antara saya membayangkan lingkaran dan persegi gitu kan. Di imajinasi saya ya kalau ada yang bisa ya mungkin ini ya hebat sekali. Bukan hebat ya, ya berarti dia bisa gitu. Tapi saya sendiri nggak bisa membayangkan lingkaran persegi itu. Yang saya bisa cuma menyebutkan saja karena ada di realitas bahasa gitu. Iya, iya sih bahasa sebenarnya. Kalau lingkaran yang persegi, ya. Objek pembicaraan lah gitu ya. Karena kan bisa Hmm. kita ceritain lingkaran yang persegi, begitu indah, begitu. Aku melihat lingkaran yang persegi di rumahku kan kayak terlihat masuk akal gitu. Masih bisa masukkan dalam struktur logis ya. Bisa kita tambahi kalimat-kalimat tambahan ke lingkaran yang persegi itu gitu. Jadi yang mustahil itu pun bisa jadi objek gitu, tapi objek pembicaraan karena mustahil di pikiran, mustahil juga di kenyataan, gitu ya bang. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena tadi objek-objek mustahil itu kan kadang kita butuhkan untuk perbincangan yang absurd atau untuk komedi gitu kan. Ya untuk tertawa aja sebetulnya, untuk seru-seruan aja yang objek-objek mustahil ini gitu. Kayak misalkan kayak kita ngomong ini eh, apa ya, kayak Ultraman ini apa? Waduh ini agak sedikit body shaming lagi, janganlah. Janganlah. Aduh, apa ya? Yang enggak, yang aman ya. Misalkan dia objek yang mustahil gitu. Manusia berjalan dengan kepalanya. Nah, ya bisa jadi kan. Manusia berjalan dengan kepalanya kan, kalau kita bayangkan tuh kan ini kan mustahil gitu. Kalau kita bayangkan gitu. Nah, tapi kalau mustahil kok bisa dibayangkan? Tapi kalau manusia bisa berjalan, aku masih bisa ngebayangin loh. Manusia berjalan dengan kaki tuh aku masih bisa ngebayangin. Dengan Tapi kepala kalau lingkaran persegi, aku nggak bisa. Lingkaran persegi gitu. bisa sih, lingkaran persegi, perseginya dimasukkan dalam lingkaran. Cocok logi. Nggak, kalau misalkan kayak tadi ya, orang yang berjalan dengan kakinya, aku masih bisa ngebayangin antara kepala yang ada kakinya gitu kan. Kayak kayak gitu yang di pikiranku gitu ketika bilang manusia itu berjalan dengan kepalanya gitu. Iya, tapi di series itu kan Hmm? nampak sih persegi bulat gitu ya. Tapi kita bisa secara bahasa kita tempatkan bulat itu pada persegi, jadi sifatnya persegi gitu. Bisa nggak gitu? Jadi persegi bulat, bulatnya jadi kata sifat untuk persegi. Kontradiktif ya. Ya bisa aja kan kalau kita di realitas bahasa kan. Kita lingkaran jadi subjeknya, predikat jadi ininya apa, atau lingkaran jadi objeknya, persegi jadi propertinya gitu kan. Ya, kata Bang Odi ya, dari dia ngutip Menong, kalau nggak Hmm. salah, objek itu selalu punya sifat, tapi tidak selamanya punya eksistensi. Ya. Mantap ya. Aku langsung takjub lah dengar kata-kata itu. Ya, kutipan Menong. Objek selalu punya sifat, tapi tidak selalu punya eksistensi. Itu itu inti pemikirannya, inti pemikirannya siapa kan Menong kan? Iya, iya, iya. Dia ketika ngomongin tentang ini ya kan, objek yang non eksisten ini kan, dia memiliki sifat dan sebetulnya sebenarnya kalau
ngomongin objek juga sebetulnya ada ini ya, ada apa? Ada istilah intensional dan ekstensional kan. Nah, ketika si objek non eksisten ini kan, ketika saya bicarakan, itu kan mau nggak mau kesadaran saya harus terintensi kepada objek itu gitu. Kayak saya mau menghadirkan kata kayak kuda apa? Kuda yang bisa terbang gitu kan. Nah, ketika saya mau mengeluarkan itu, setidaknya saya harus kesadaran saya itu harus kayak apa ya? Kenapa saya ingin membuat proposisi itu gitu kan? Atas dasar apa saya membuat proposisi eh, kuda yang bisa terbang gitu kan? Apakah karena di pikiran saya terintensi pada objek kuda dan kudanya dibayangkan bisa terbang gitu kan? Nah, ada ini apa? Ada intensi di situ kan. Nah, bagaimana dengan orang yang bilang bahwa Tuhan itu maha penyayang gitu. Nah, berarti kan dia ada intensi terhadap objek yang dianggap sebagai objek yang memiliki sifat maha penyayang itu gitu. Nah, aku rasa Bahasa ada kayak intensinya gitu. Ketika tadi kayak kamu bilang gitu bahwa objek itu pasti memiliki sifat meskipun tidak tidak apa bereksis. tadi tidak Jadi eksis gitu kan, karena eksis. ada intensi gitu. Sifat itu hadir karena ada intensi kesadaran kita ya. Berarti sifat itu ya dibangun dari kesadaran kita sebetulnya, Ya sifatnya itu itu. sebenarnya. Karena kan orang selalu pikir kata sifat itu bergantung sama apanya gitu kan. Sama objeknya gitu. Sama objek yang hadir dalam kenyataan gitu. Padahal kita bisa lekatkan misalnya sifat marah, sifat bulat, sifat jelek misalnya pada sesuatu yang nggak nyata gitu. Iya ya. Berarti sifat ini ya. Sifat ini mendahului keberadaan lah kalau bahasa kontinentalnya. Ya kan, kalau di isu metafisika kan sifat ini kan apakah dia universal ataukah dia hanya apa ya, hanya partikular aja gitu. Sorry, tar aku kok agak lupa isunya itu ya. Jadi universal ini apakah hanya ada di dalam pikiran, jadi sifat ini hanya ada di dalam mind gitu, ataukah sifat ini memang eh ini apa, kayak apa ya sebutnya tuh, aku lupa lagi istilah. Isu universal tuh antara realisme dan ini apa, antara realisme dan konvensionalisme. Oh, penggunaan lah gitu ya. Di tengah-tengah anti realis sama realis. Iya, jadi yang satu itu meyakini bahwa sifat itu nggak ada yang universal gitu. Yang lainnya bilang nggak, sifat itu memang ada partikular. Nah, kayak misalkan merah ya, merah itu sebetulnya unik semua gitu. Tapi kita punya kayak konsep kemerahan gitu kan. Nah, ada yang bilang kayak kemerahan itu ya itu bentuknya universal gitu. Artinya ketika ngomongin merah ya itu merah gitu. Nah, ada lagi yang satu, enggak, itu hanya konsep abstrak aja. Jadi merah itu enggak ada di dalam di dalam dunia eksternal gitu. Merah itu ada karena kita mengkonsepkannya aja gitu. Jadi hanya ada di jadi dia merah ini sebagai ini aja apa, lebih ke instrumen ya. Instrumen untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki konsep itu gitu.
Nah, yang satu lagi enggak, ini bukan instrumen, merah itu memang ada gitu di realitas gitu. Jadi dia tidak hanya bukan hanya konsep, tapi dia memang ya seperti itu gitu. Nah, kan di dalam tadi universal itu memang dia adalah sifat, menunjukkan suatu sifat gitu. Kenapa menunjukkan suatu sifat? Karena sifat ini kan akan melekat ya. Untuk eksis dia melekat pada suatu objek. Kayak kita tahu merah ya karena misalkan dia menempel ke handuk berwarna merah gitu kan. Atau baju berwarna merah gitu. Nah, artinya sifat ini ya untuk eksis dia butuh objek. Tapi kalau misalkan dia nggak ada objek, pertanyaannya kalau dia nggak melekat pada objek, si merah ini kan tetap ada, tapi ada sebagai konsep gitu kan. Hmm, iya ya. Nah itu, nah itu isu ini, isu apa? Isu universalitas itu. Apakah dia apa? Membutuhkan objek? Si sifat ini membutuhkan objek gitu untuk memang mana sih? Aku agak bingung juga yang ngejelasnya. Jadi apakah merah ini hanyalah konsep saja untuk kita apa ya konsep untuk menunjukkan gitu. Jadi merah ini sebenarnya representasi saja. eh yang satu lagi itu enggak cuma representasi, memang merah ini ada gitu di dunia eksternal gitu. Jadi dia dia memang menggambarkan realitas gitu. Kalau yang satu enggak, ini cuma instrumen aja. Jadi kayak yang satu menganggap itu hanya instrumen gitu, instrumen konseptual, yang satu enggak, memang ada realitasnya gitu. Iya ya. Aku kayaknya ada tertarik sama Minong itu daripada Russell. Lebih ke sehari-hari memang melekatnya ini Minong sebenarnya. Kalau Russell ya lebih ke arah bahasa ideal lah istilahnya gitu ya. Bahasa kalau proposisi logis kan bahasa lainnya kan bahasa ideal kan. Hmm, iya, bahasa abstrak dia Kalau bahasa yang sehari-hari kan bingung gitu. Iya ya. bahasa. Dan ini Minong ini memang digunakan untuk kayak menganalisis kayak teks sastra gitu, atau suatu diskursus wacana gitu. Yang memang wacana ini kan biasanya belum eksis ya, tapi dia kayak eh, apa kayak mungkin gitu kan. Nah, ini pakai apa? Pakai ontologinya objek apa teori objeknya si Minong ini enak untuk menganalisis status ontologinya gitu, sehingga nanti kita bisa terapkan apa ya sebutnya tuh syarat unsur-unsur ya, unsur-unsur kalau misalkan kita mau itu eksis ya kita bisa mencari unsur-unsurnya kan agar dia menjadi eksis. Unsur pembentuk itu agar dia bisa jadi eksis. Kalau kita nggak mau dia eksis ya kita bisa batalkan kan hal-hal yang atau unsur-unsur yang akan membuat dia eksis gitu. Nah jadi em, apa teori objeknya Minong ini memang penting untuk di dunia apa untuk kita bicarakan dalam konteks sosial gitu. Sehingga tadi ketika kita apa apa ngelihat ke sesuatu yang mungkin dan kita nggak mau ini eksis gitu kan, nah kita kan bisa melakukan kayak pencegahannya gitu. Tapi kalau memang kita mau ini eksis ya kita bisa mempercepat itu kan dengan apa, ya dengan mengetahui syarat-syarat apa agar dia eksis gitu. Iya ya. Dia lebih pragmatis juga tuh untuk merealisasikan ide gitu kan, ide tentang apa realisasi ide yang merepresentasikan objek gitu kan. Jarang-jarang nih. Ini unik Minong ini ya. Biasanya yang berkecimpung di dalam ontologi ya, terutama klasik, tapi dia pragmatis gitu. Biasanya pragmatis itu kan ranahnya epistemik gitu ya. Hmm. Nah, menarik Minong ini. Sebab itu dia bilang
Kalau yang tadi ya, yang kata sifat itu kata dia ada di dalam, kalau aku baca ya dari jurnalnya Mas Odi ya, yang dikirim ke Ubermensch, ini Minong memperkenalkan wilayah netral yang ia sebut Aubersain. Jadi kata sifat itu dia bukan ada, bukan juga tidak ada gitu. Ada sekaligus tidak ada dia kata sifat itu. Kenapa? Karena dia di luar ada atau tiada. Wilayah ini memungkinkan kita merujuk pada objek tanpa memusingkan apakah ia eksis. Nah, ini mungkin larinya ke ini ya, komitmen ontologi ya. Apa yang kita pertanyakan dia eksis lebih penting itu kita bisa berbicara tentangnya gitu ya. Ya, ketika kita tadi menempatkan komitmen ontologisnya kan. Jadi untuk dia bisa dianalisis yang harus kita sepakati adalah komitmen ontologisnya gitu. Apakah kita meyakini bahwa dia itu bisa eksis gitu kan? Dia mungkin eksis gitu. Atau dia hanya dalam realitas bahasa saja kita gunakan gitu kan? Untuk apa ya? Ya untuk kayak ngomongin ini apa? Ya kayak ngomongin hayalan gitu ya, yang cuma hiburan doang sebetulnya untuk mengaktifkan imajinasi gitu, tapi nggak pernah kita usaha untuk merealisasikan itu gitu kan. Nah itu kan berarti kan dia memang di awal nggak ada komitmen untuk menjadikan itu mungkin gitu. Ya memang kita membicarakan ini ya untuk pembicaraan itu sendiri gitu, bukan untuk objeknya. Jadi lebih ke fokus ke aktivitas berbicaranya dibanding ke apakah objeknya ini memang harus kita adakan ataukah tidak gitu. Iya juga sih. Cocok nih mengkritik siapa ya? Mengkritik Sadra ya. Ada itu realitas, ada itu mutlak, ada itu melampaui. Padahal ada juga melampaui, ada sifat. Dia karena dia di luar ada dan ini ya. Tapi Mas Odi pas di Zoom dia menggunakan Minong itu, argumen Minong untuk mengatakan kita nggak boleh mempertanyakan sesuatu secara ontologi, nggak boleh. Alangkah baiknya kita mempertanyakan atau menggunakan konsep ontologi di dalam epistemik, kata dia. Kita lebih baik mempertanyakan epistemiknya. Contohnya gini, makanya dia bilang, karena aku nanya tuh kan, berarti menurut Mas Odi kalau pakai kacamatanya Minong, perdebatan ada atau tidaknya Tuhan kayak ateis lawan teis itu menurut kacamata Mas Odi nggak berguna ya, omong kosong gitu ya. Mereka kayak berpantun lah gitu. Aku bilang gitu, berpuisi gitu ya. Kata Mas Odi, kalau di kacamata saya memang lebih penting itu cara membicarakan Tuhannya daripada memperdebatkan ada atau tidaknya Tuhan, itu nggak penting kata dia. Oh, iya iya iya. Minong Iya banget itu. iya. Iya iya, memang banget. Jadi tadi kan ketika kita membicarakan Tuhan itu sendiri, tadi keperluan kita apakah kita mau mencari Tuhan gitu kan, ataukah kita hanya mau memahaminya saja gitu. Iya, Memahami Tuhan itu. Jadi kayak kita berbicara ya untuk pembicaraan itu sendiri gitu, bukan kita berbicara untuk kita membuat sebuah gerakan gitu kan yang nyata gitu kan untuk mencari Tuhan gitu. Enggak gitu. Kita membicarakan Tuhan ya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Tuhan ini gitu. Karena tadi kan mungkin ya secara udah di apa udah ada komitmen ontologis mungkin ya bahwa ya Tuhan itu ada di mana-mana gitu, Tuhan itu udah ada gitu, ngapain jangan nyari Tuhan gitu, yang penting bagaimana kita bisa mengenali Tuhan atau memahami Tuhan itu gitu kan. Kayak ini ya, ku analogikan mungkin maksudnya kayak kita tahu bahwa ada apel gitu, tapi kita tahu nggak apel itu apa gitu. Jangan-jangan memang sebetulnya kita tiap hari itu udah ketemu sama si apel gitu. Karena kita nggak tahu sifat-sifatnya, nggak tahu kualitas-kualitasnya gitu. Jadi kita sebetulnya udah ketemu sama apel, tapi kita nggak sadar gitu bahwa kita tuh udah
sering ketemu sama si Apple ini gitu kan. Jadi kan lebih penting membicarakan sifatnya gitu daripada keberadaannya memang. Karena kalau sifatnya kita kenali gitu, ya keberadaannya juga otomatis gitu. Kayak kita bisa tahu gitu lah. Jadi memang menarik tuh apa tawaran dari Bang Odi sendiri ya. Artinya kita nggak usah ngomongin tentang eksistensinya, kita ngomongin tentang bagaimana cara kita membicarakannya. Itu sebetulnya ini loh apa? Itu tuh udah apa ya kayak posisi itu juga udah ada ya yang punya ya. Cuma Bang Odi ini menariknya itu menolak menolak ngomongin Tuhan dari segi ontologis berubah menjadi ke epistemiknya. Itu kayaknya kebaruan dia tuh. Karena ada tuh anekdot yang ngomongin tukang kebun dan apa yang seorang anekdot seorang apa dua dua orang yang udah jarang ke kebunnya terus mereka berdebat gitu bahwa yang satu percaya adanya tukang kebun yang satu nggak percaya gitu dan di situ mereka berdebat ontologisnya tuh yang satu itu kayak tukang tukang kebunnya nggak terlihat gitu kan yang satu ayo kita buktikan gitu kan terus wah berarti ini tukang kebunnya sudah tidak terlihat dia juga nggak bisa dicek apa nggak bisa dicek suhunya gitu. Nah lalu yang satunya bilang gitu, lalu apa bedanya tukang kebun yang tidak terlihat dan tidak bisa dicek dengan tukang kebun yang tidak ada gitu? Apa bedanya gitu? Nah itu Iya. kan sebenarnya argumen penolakan ngomongin ontologisnya gitu kan. Nah cuma anekdot itu ya nggak nawarin kayak Bang Odi tadi bahwa oke jadi berhenti ya jadi kayak argumen itu cuma ngasih tahu berhenti ya ngomongin ontologisnya gitu tapi dia nggak ngasih tahu bahwa yang lebih penting itu epistemiknya gitu kan itu cara kita membicarakan Tuhan itu. Aku rasa itu sih kebaruan dari Bang Odi itu yaitu saran-saran dia itu ya saran. Itu memang susah dibantah sebenarnya. Karena kalau kita bantah, kita sama aja menggunakan epistemi membantah membantah argumen itu gitu. Karena kan mau nggak mau, sebenarnya kan ada yang universal nih kan, yang terkandung di dalam argumennya teisme sama ateisme gitu. Kadang-kadang sintaksisnya sama gitu, struktur logisnya, isi logisnya yang beda. Jadi alangkah pentingnya kita bahas struktur logisnya aja gitu, lebih bahas epistemiknya aja. Kita peributkan ontologinya dengan struktur logis yang sama gitu kan aneh gitu ya sebenarnya kalau kita lihat perdebatan gitu menggunakan struktur yang sama untuk mempeributkan yang berbeda gitu aneh gitu. Ini juga loh, tapi kalau kita ngelihat ini ya perdebatan antara ini apa yang kayak beda agama ya, itu kan kadang mereka menyerangnya kayak misalkan kayak Nabi Muhammad gitu, wah Nabi Muhammad nih kayak menikahi anak kecil gitu, terus dibilang kayak pedofil gitu kan. Nah ini kan sebetulnya kan menghina di ranah ininya loh, di ranah sifatnya kan sebetulnya. Iya juga Artinya sih. dia nggak ngomongin memang dia nggak ngomongin tentang eksistensinya gitu kan bahwa apakah dia nabi atau bukan gitu kan tapi dia melihat kayak oh sifatnya kayaknya kalau sifat-sifat begini apakah dia masih dibilang nabi gitu kan kayak memikirkan apa sanggahan dia kan seperti itu kan memang menyerang sifat-sifatnya kan bukan eksistensinya atau bukan objeknya gitu tapi mencoba untuk melihat coba dah kita lihat ini sifat ini layak nggak sih gitu kan. Iya juga sih memang iya sih agak rancu juga memperdebatkan sifatnya Nabi Muhammad karena yang paling penting kan udah kita komitmen nih ontologis dia ada misalnya bagi terutama bagi yang beragama muslim gitu tapi kita ingin bahas keberadaan Nabi Muhammad tapi yang kita ributkan sifat Nabi Muhammadnya nah itu beda lah ya mau minong ditolak lah karena ada karena sifat itu kan
kalau dalam bahasa mendahului ada gitu. Ada itu yang butuh sifat, bukan sifat yang butuh ada sebenarnya. Atau saling membutuhkan bisa juga. Tapi nggak tahu lah ya. Itulah nanti kita bahas ya. Butuh ada atau ada yang butuh sifat. Pikiran juga ini. Ada yang butuh sifat atau sifat yang butuh ada. Mantap, mantap. Enggak, itu agak absurd juga sih. Mungkin ini apakah objek butuh sifat gitu kan? Apakah objek butuh sifat ataukah objek bisa dikenali melalui sifatnya gitu? Maksudnya gini lah, apakah ada objek yang netral gitu? Objek yang netral. Nggak ada Wah, sifatnya masih gitu. nggak ada sifatnya ya? Coba. Apa ya? Karena kalau kita ngomongin oksigen gitu kan, oksigen apakah oksigen itu netral? Ya oksigen punya sifat ini kan apa? Ya mungkin tidak terlihat itu adalah sifatnya kayak. Tidak terlihat oleh mata mata biasa gitu. Bukan gitu sekarang jadi ini apa? Jadi memiliki sifat ya. Itu sifat apa? Sifat tidak terlihat oleh mata itu. Gimana tuh kalau kayak Ya, gitu? saling membutuhkan. Kalau aku saling bergantung sih. Seandainya dia nggak terlihat kan, dia nggak disebut angin gitu, nggak disebut udara. Jadi dia bergantung sifat, disitulah satu sisinya. Tapi angin butuh Oh, sifat. Karena kalau dia jadi angin, otomatis dia pasti nggak terlihat gitu kan. mm-mm. Saling membutuhkan tadi. Logika para konsisten lah ya kita pakai. Apa? Nggak bisa kita mutlakkan dia mendahului ya sekaligus lah dia. Logika Hegel juga Iya. Mm. Iya karena ini apa? Kayak perdebatan inilah apa? Kayak kaum esensial sama eksistensial kan. Nah, itu kan sebetulnya yang kulihat ya dari esensial itu kan ngomongin tentang kita nggak maksud gini, kan kita ngomongin tentang esensial ini kan ngomongin tentang sesuatu yang universal ya. Artinya ngomongin suatu ya bisa benda gitu kan, bisa entitas atau makhluk gitu kan di dalam hal esensial gitu. Tapi ketika kayak kaum eksistensial gitu kan, itu kan dia lebih spesifik ya ngomongin tentang esensi manusia gitu kan. Eksistensial tuh nggak ngomong apa, eksistensial itu tidak ngomong tentang makna selain manusia, dia hanya ngomong gitu kan tentang makna manusia gitu. Tapi kalau kayak benda-benda itu kan ya itu ya esensial gitu kan kalau benda-benda. Tapi kalau manusia gitu, nah manusia ini enggak kayak benda gitu kan, tapi dia ya ini apa, eh, dia eksis dulu gitu untuk memiliki makna gitu. Meskipun ini kan kayak ini apa, kayak 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 diktumnya Sartre kan, kayak eh, apa, eksistensi mendahului esensi. Heeh. Esensi melalui esensi. Tapi kan itu kan sebetulnya ngomongin dalam konteks makna atau tujuan hidup manusia gitu kan. Em, dalam arti kan manusia dikutuk untuk bebas gitu kan. Nah, karena bebas inilah gitu. Maka dia karena dia bebas inilah maka dia esensinya itu belum belum ini apa, belum lengkap kan. Belum belum lengkap gitu. Nah, maka dia masih apa, makna makna itu masih dalam proses gitu, dalam eh, apa ya? Ya belum belum esen lah gitulah, belum Masih makna itu impersonal. belum belum lengkap gitu kan, masih harus dicari gitu kan. Meskipun dalam eksistensialisme kan ada sebuah kepercayaan terhadap the absurd kan, tentang realitas dunia ini. Jadi kayak kita tahu bahwa dunia ini absurd gitu, artinya nggak ada makna. Tapi anehnya kita manusia
ya butuh makna atau akan akan apa? Akan selalu mencari itu gitu. Kenapa ya? Karena kita dikutuk untuk bebas gitu. Metafora ya, sampai ya dikutuk bebas. Iya. Karena kan kalau Sartre itu kan dia ini ya apa? Kalau ada apa ya kayak enggak ah kita mah nggak punya kebebasan. Oh berarti kamu udah jadi benda gitu. Kalau jadi kayak apa ya kebebasan dia. Jadi bebas itu kan memang kalau dari dia tuh kan itu memang kita punya dua sifat kan, sifat kebendaan. Artinya ketika kita menyangkal kebebasan itu dan sifat kemanusiaan yaitu ketika kita menerima kebebasan itu. Sebagai kebebasan adalah tanggung jawab gitu kan. Nah itu jadi yang kuliah tuh sebetulnya kayak mengkritik-kritik itu tapi tidak mengkritik keseluruhan gitu. Kayak mereka lebih kayak kayak apa ya? Ya misalkan kayak inilah kayak gunting gitu kan. Nah, kita kayak tahu kan gunting itu ya apa yang dimaksud. Maksudnya gunting itu kata umum gitu kan. Sedangkan dalam kenyataan kan ada gunting kuku, ada gunting rumput, ada gunting ini gitu kan. Nah, kayak yang mengkritik itu kayak lebih ke khusus-khusus gitu dah. Yang kurasakan kan. Itu pertama tuh dari isunya esensial dan eksistensial. Yang kedua tuh dari ini apa? Kritiknya Karl Marx terhadap apa? Idealismenya Hegel gitu kan. Itu kan yang dilakukan Karl Marx sebetulnya kan hanya membalik aja kan. Yang tadinya superstruktur menjadi ini apa menjadi basis kan. Ya. Nah artinya kayak Karl Marx ini kan berarti dia lebih melihat bahwa untuk menafsir realitas tuh dengan cara Hegel itu sebenarnya masih bagus gitu kan. Kalau realitas yang mau kita jelaskan adalah realitas gagasan gitu. Tapi saya mah nggak mau nggak mau ngejelasin realitas gagasan gitu. Saya mau ngejelasin di mana sesuatu yang material itu mempengaruhi gagasan gitu kan. Kayak dia mulai dari ini kan apa sesuatu yang nyata-nyata lah, yang aku rasakan sebetulnya apa ya kayak teori itu digunakan tergantung dari kebutuhan kita gitu. Kita mau menjelaskan apa nih gitu kan. Nah, kayak balik lagi kan ke Minong sama Russell kan. Minong ini kan memang dia kalau kita lihat backgroundnya dia kan muridnya Brentano ya. Dan dia juga kalau apa kayak alirannya adalah fenomenolog dan dia juga kalau nggak salah tuh psikolog juga gitu. Jadi mungkin dia memang ada kebutuhan gitu untuk mengkategorikan objek pasiennya gitu kan. Atau objek-objek yang mungkin kayak ya oh apa kayak ini dibicarakan gitu sama orang gitu tapi kok kayak ini mah nggak ada di dunia eksis itu. Nah aku rasa kayak teorinya si Minong ini memang lebih ke ini ya bagaimana kita itu menempatkan suatu diskursus atau suatu perbincangan gitu agar tidak memperdebatkan apakah dia ada atau tidak gitu tapi lebih ke ya bagaimana itu bisa dibicarakan dan itu lebih kayak apa ya lebih kayak eh ya lebih kayak menanyakan kenapa kamu ingin membicarakan itu gitu kan lebih ke Iya. motivasi kayak kenapanya gitu kan. Nah makanya kalau kayak kenapanya ya berarti eh kita bisa bisa apa ya bisa kayak menilai bahwa oh kenapa dia memilih ini ya karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ini jadi kayak bisa melihat asosiasi gitu antara apa yang di apa yang kesadarannya arahkan gitu yang
intensikan itu dengan mungkin kejiwaan seseorang gitu. Nah, apakah orang ini tuh sering ngebicarain sesuatu yang eksis, ataukah non eksisten gitu kan, atau substis gitu kan, ataukah hal yang mustahil gitu. Jadi kayaknya orang bisa dikategorikan gitu. Ketika orang ini lebih dominan bicara tentang objek-objek apa yang dia sering bicarakan gitu kan. Iya, Sedangkan kalau kalau Russell kan memang lebih matematis gitu kan, karena dia ya seorang matematikawan gitu. Jadi ya ini Minong ini ngebuat saya bingung gitu teorinya. Ini bukannya, makanya dia buat lebih simpel kan, karena dia ada kebutuhan untuk mematematiskan itu. Jadi yang kulihat sih memang untuk membaca dua orang pemikir hebat ini gitu, kita lihat harus bisa ngelihat memang kayak kebutuhan apa sih ketika mereka merumuskan teori itu. Dan aku rasa kayak dengan melihat background mereka, kita akan tahu gitu, oh kayaknya dia ada kebutuhan itu gitu. iya, ada bahasa yang nggak bisa diakses orang sebenarnya. Kayak bahasanya Husserl ya, kalau nggak salah. Husserl bilang ada bahasa privat gitu, bahasa kebatinan seseorang. Bahasa apa? Yang ya di mana itu ya berlawanan sama Frege kan. Frege, kita bisa menjelaskan sesuatu yang independen dari pikiran kita, kata si Frege kan. Kalau Husserl nggak, itu nggak lepas itu dari pikiran kita. Tapi yang di tengah-tengah Frege sama Husserl kan si Quine, lebih ke arah penggunaan pragmatis. Ya pragmatis sefleksibel itulah kulihat ya. Kalau yang di tengah-tengah ini selalu fleksibel ya, tergantung konteksnya apa gitu. Tapi Iya. Brentano gini ya, Brentano juga ngomong kan segala sesuatu itu kan adalah objek gitu ya. Dan kemungkinan besar si Minong ini setuju gitu ya. Bahkan si Minong lebih ekstrim lagi, yang tidak ada pun objek gitu. Iya, iya. Lebih ekstrim lagi dia. Ekstrim lagi dia kan, yang tidak ada pun objek. Kalau si Brentano kan segala yang ada adalah objek. Minong yang tidak ada pun objek gitu. Representasi ini ya, mental ya. Kalau alasannya si Minong itu pasti intensional. Meskipun itu fiksi dan sebagainya, tapi yang membuat dia menjadi objek ada representasi mental ya gitu ya. Mm-mm. Intensional. Betul betul sih Bang. Persis yang dibilang ini Bang Odi kemarin. Kita kalau melihat argumen seseorang gitu, berbicara atau tidak adanya Tuhan, alangkah baiknya kita lihat esensinya gitu. Karena ketika kita sudah masukkan Tuhan di dalam bahasa kita gitu kan, kita nganggap yang esensinya Tuhan itu gitu, Tuhan yang di luar bahasa gitu. Padahal kalau kita tempatkan di dalam bahasa, secara tidak langsung kita menganggap Tuhan itu bukan esensinya dalam bahasa kita gitu. Hmm. Secara Tapi tidak sih, langsung kita nganggap bahasa itu esensinya, jadi atau intensionalitas kita juga masuk. Jadi kita lihat intensionalitas dia gitu, intensionalitasnya. Makanya kata siapa, Graham Opi ya, Graham Opi bilang kita ini pusing banget nih, kalau membahas ada atau tidak ada secara epistemik, pusing dia, kata si Graham Opi. Dia pusing, lelah banget nih kalau kita masih mempeributkan atau ada tidaknya sesuatu gitu. Padahal ketika orang berbicara ada intensionalitas dia gitu ketika membicarakan itu, dan esensinya juga nggak hanya itu tapi di struktur dalam bahasanya juga gitu. Lelah memang membahas Tuhan secara epistemik, kata dia. Gimana tuh Bang logika? ya kalau aku sih sebetulnya kalau untuk ngomongin Tuhan gini ya, eh, pengetahuanku dan keyakinanku terhadap Tuhan itu kan, Tuhan itu hanya konsep gitu kan, dalam arti epistemiknya. Jadi ya kalau dia hanya konsep, ya berarti pertanggungjawaban saya adalah dari mana konsep ini berasal gitu kan.
Nah, ini kan pertanggungjawaban saya adalah dari kitab suci itu sendiri gitu, dan dari orang-orang yang memang menggeluti pemahaman tentang kitab suci ini gitu. Nah, artinya konsep-konsep saya dibangun dari hal itu gitu. Nah, adapun gitu kan ketika saya memahami Tuhan gitu kan, lalu mungkin tiba-tiba Tuhan datang pada saya gitu. Setidaknya kan saya sudah bisa 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 tahu gitu bahwa itu Tuhan gitu kan. Jadi kalau aku sih ketika kita membicarakan Tuhan gitu kan, maka yang penting adalah apakah Tuhan yang kamu bicarakan itu Tuhan dalam sebuah konsep, artinya ya kamu dapat kesaksian dari orang lain, ataukah Tuhan dalam konteks pengalaman spiritual kamu gitu. Memang kamu bisa mengakses perasaan itu dari inilah, dari kayak rasa gitu, bukan dari bukan dari kalau konsep kan tentu saja kan itu dijembatani bahasa kan, pengetahuan yang dijembatani bahasa. Tapi aku juga memiliki suatu keyakinan bahwa ya mungkin ada gitu orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Tuhan bukan dari konsep gitu, tapi dari pengalaman langsung gitu. Tapi itu ini masih kayak komitmen ontologis ya, komitmen ontologis ya, karena aku juga nggak tahu apakah ada orang-orang seperti itu gitu kan. Maksudnya secara apa? Secara epistemik aku nggak tahu apakah ada orang secara itu, tapi secara komitmen ontologis aku yakin ada gitu orang-orang seperti itu gitu. Iya, kalau komitmen ontologis ya sah-sah aja sebenarnya. Misalnya aku kalau bukan seorang minong, pasti akan mempertanyakan bang logika ini, mempeributkan kan. Kenapa kamu tidak mempercayai Tuhan itu tidak ada gitu? Itu pasti yang diributkan kalau yang. Tapi kalau orang udah melihat intensionalitas seseorang ya kan di balik dalam komitmen ontologisnya gitu, maka kita nggak perlu mempeributkan kepercayaan dia pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara epistemik secara ini ya. Makanya kalau di bukunya Mas Odin ya, kembali lagi ya, dia bikin Tuhan ini loh, bukan objek fiksi, tapi ke objek ilahi. Nah, sebenarnya kan secara semantik ya, kalau nggak pakai intensionalitas, Tuhan itu objek fiksi. Fiksi kata jurnalnya ini. Kalau nggak pakai intensionalitas atau representasi mental gitu. Contohnya kalau secara kita lepaskan dia misalnya dari representasi mental atau intensionalitas, atau artinya representasi mental kita selalu mengenai sesuatu gitu ya intensional. Nah, Ya, keterarahan. iya keterarahan. Tadi tanpa keterarahan sebenarnya Tuhan itu fiksi. Tuhan itu objek fiksi sebenarnya. Tapi karena intensionalitas kita terhadap objek fiksi dan sama Tuhan itu kayak berbeda jauh gitu kan. Intensionalitas Bang Logika terhadap Harry Potter sama Tuhan kan beda kan? Beda jauh kan? Iya, beda. Ada komitmen ontologis di situ yang membedakannya itu kan. Nah, berbeda jauh gitu. Inilah yang mantap si Menong ya. Menghargai ada sesuatu di balik ini semua gitu. Argumen kita. Jadi kalau tanpa intensionalitas gitu ya, tanpa kita melibatkan intensionalitas dalam komitmen ontologis, pasti yang kita ributkan komitmen ontologis dia gitu selalu. Dan kita nganggap Tuhan itu sama nggak sama orang beragama juga ya, orang ateis juga gitu sih, yang radikal ya, yang ini. Tapi kalau Graham Oppy kan orang ateis yang cukup mumpuni lah ya, yang sangat disegani di kalangan ateis juga, dia bilang gitu juga sih. Orang teisme itu rasional loh dalam mempercayai Tuhan walaupun dia tidak mampu untuk menjelaskan keberadaan Tuhan gitu, walaupun bukti-bukti naturalistik lebih mengarah kepada Tuhan gitu kan. Tapi bagi Gramopi jangan menganggap kita ciptakan dikotomi gitu. Kalau orang ateis itu menang dalam berargumen berarti orang teis itu nggak rasional, salah dan sebagainya. Jadi
orang ateis yang cukup rasional itu pasti sedikit inilah punya pemikiran seperti Minong ini. Ya nggak Bang logika? Iya, aku setuju banget. Jadi kalau dalam berargumen kan memang di ranah epistemik ya. Artinya ketika ngomongin Tuhan itu kan sebetulnya pengetahuan apa ya? Bagaimana dia ininya apa? Kayak apa ya? Kayak menguasai konsepnya gitu kan. Menguasai konsepnya. Nah, sedangkan kalau misalkan bagaimana orang ini dalam arti memahami Tuhan gitu kan pada dirinya sendiri gitu. Ini kan kadang memang ada bahasa yang memang nggak bisa kita keluarkan gitu. Nggak bisa kita keluarkan tapi ada gitu di pikiran. Nah, mungkin gitu kan karena orang beragama ini yang mungkin ya pengalamannya udah ini apa dia menguasai konsep dan dia juga memang memiliki pengalaman spiritual gitu kan. Nah, artinya ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, tapi nggak ada bahasa yang bisa mewakili itu. Sehingga pas itu dinyatakan dalam proposisi logis, dia akan tereduksi gitu. Dia akan tereduksi sehingga bisa menjadi ya itu kayak fallacies lah atau menjadi kayak apa ya? Ya kayak kayak mengubah inilah apa pertimbangan validit apa kayak proof dari argumennya gitu. Karena tadi beda pengalaman gitu. Iya betul 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 betul. Karena ini kan, karena kan orang yang mempercayai Tuhan kan ada kesungguhan yang luar biasa gitu mempercayai Tuhan. Apalagi Tuhan itu melampaui pikiran gitu kan. Makanya si Menong ini tadi balik yang ke tadi lebih berguna kalau pakai kacamata teori objeknya. Hmm. Lebih baik kita gini, bagaimana kita kok kita bisa membicarakan Tuhan gitu. Kenapa kita bisa mengkonsepkan Tuhan? Nah, kalau nggak salah kita sindir orang ateis terus ya. Orang-orang tertentu lah pasti menganggap kalau kita mempertanyakan Tuhan kok bisa dikonsepkan, itu dijadikan dia premis untuk berkesimpulan berarti Tuhan itu nggak ada dong, masa Tuhan bisa dikonsepkan, masa gini gini gini, gini gitulah pasti. Tapi bagi si Mino kan nggak boleh gitu kan ngambil kesimpulan, masa kita ingin berbicara bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan berarti kita sedang meniadakan Tuhan gitu kan, padahal Hmm. itu paling penting gitu dalam kehidupan beragama sebenarnya, dalam praktik gitu kan. Ini kan seimbang dia antara praktik sama argumen gitu. Karena kan kalau kita di TikTok itu kan dia debatnya Ah. intelektualnya gini gini gini, tapi secara moral nggak ada gitu. Ini bukan apa ya sujudnya kayak aku suci kali gitu bukannya. Maksudku banyak sih gitu kan. Dia jago dalam berargumen tentang melawan agama lain gitu kan. Misalnya menyerang Nabi Muhammad di satu sisi, di satu agama lain menyerang Yesus gitu ya. Tapi di kehidupan sehari-harinya lebih kayak berbanding terbalik gitu. Jadi pertanyaan ini kalau kulihat ya secara pribadi, bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan, ini udah menyentuh kebatinan seseorang ini kan, karena esensi seseorang disentuhnya, intensionalitasnya jadinya. Karena kan segala perbuatan kita kan selalu lahir dari intensionalitas juga gitu kan. Jadi menyatu dia argumen sama tindakan nyata gitu, sama niat perilaku seseorang gitu. Abang gimana tuh? Ya, aku setuju. Jadi karena dia menyatu gitu kan. Nah, ketika realitas gini kan, ketika kita memahami suatu objek misalkan, kita memahami itu sebagai suatu objek gitu. Nah, di sini saya memiliki intensionalitas lebih banyak gitu dibanding dibanding seseorang yang ngomongin objek yang sama tapi
intensi dia nggak apa ya, nggak sama dengan saya gitu. Kan kalau yang orang beriman kan intensinya ya berarti dia mau mempertahankan memang Tuhan itu ada gitu kan. Sedangkan yang satu intensinya adalah mau menolak gitu kan, mau menolak apapun klaim dari si lawan bicara gitu. Jadi secara intensi juga udah di awal udah mereka berbeda gitu. Nah, karena di awal intensinya udah berbeda gitu. Ya, jadi ya memang akan apa ya? Ya permainannya lebih kayak formal nggak sih? Permainannya lebih formal, padahal yang punya pengalaman dua orang itu pengalamannya itu ya lebih ke kayak partikular-partikular gitu kan. Betul sih. Tergantung tadi dari ininya apa dari eh, intensionalitas orang itu gitu. Iya sih. Karena aku lihat kan mereka rela baca belajar, mereka rela baca buku banyak-banyak, nonton YouTube dengan tujuan bukan untuk pengetahuannya gitu kan. Ini kan kalau bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan, ini kan murni demi Hmm. pengetahuan kan, bukan demi kesombongan pribadi atau masturbasi intelektual lah bahasa kasarnya. Nah, jadi kan banyak orang ini masing-masing pihak hanya ingin membenarkan kubunya gitu, hanya membenarkan kubunya, sombong atau menang dalam perdebatan. Jadi dia rela banyak baca buku, rela apa, baik memang, tapi kalau kita lihat intensionalitas dia berbeda jauh gitu. Nah inilah bang terakhir ya dari terakhir jurnalnya Mas Odi. Tetapi oke, teori objek minong berguna untuk menjelaskan bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan. Meskipun tidak semua orang sepakat bahwa Tuhan ada. Tetapi jika langsung dipakai mentah-mentah ada risiko. Kalau Tuhan hanya diperlakukan sebagai objek yang subsisten, seperti fiksi, itu akan merendahkan Tuhan. Jadi merendahkan Tuhan hanya sekedar konsep, bukan realitas. Karena itu, para teolog dan ahli agama menekankan Tuhan benar-benar ada secara independen dari pikiran, yang subsisten hanyalah sifat-sifat ilahi. Misalnya, kekekalan, kemahakuasaan, bukan Tuhan itu sendiri. Gimana Bang? Nah, iya itu makanya memang tadi di awal kalau misalkan ngomongin cara saya membicarakan Tuhan, nah itu di ranah konseptual gitu. Tapi kalau keimanan saya gitu terhadap Tuhan, nah itu memang di ranah ini ya, di ranah ontologinya ya kita ini apa komitmen ontologis gitu bahwa ketika kita membicarakan tentang Tuhan gitu, maka ini di ranah pengetahuan gitu, pengetahuan saya ya. Tapi ketika ngomongin Tuhan itu sendiri, nah ini bisa aja ada sesuatu yang apa ya tidak saya bicarakan tapi itu dimiliki oleh Tuhan gitu. Jadi kayak aku hanya aku hanya bisa membicarakan Tuhan dari pengetahuanku, tapi aku juga sadar bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pengetahuanku gitu. Jadi bisa saja apa yang aku bicarakan tentang Tuhan itu semuanya salah gitu. Kenapa? Karena yang karena ini di ranah pengetahuan gitu, bukan di ranah Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan itu sendiri yang bisa apa yang Tuhan itu sendiri yang bisa apa ya tar Tuhan itu sendiri aku sebetulnya tidak tahu gitu. Tidak tahu seperti apa dia, tapi yang ku tahu adalah kayak ya apa yang sudah dia beritahu gitu padaku melalui apa? Melalui representasi atau tanda-tandanya ya dari apalagi kayak dari
kitab suci gitu. Dan apa yang diberitakan oleh para penafsir-penafsirnya. Nah, jadi memang ketika kita ngomongin tentang Tuhan sebagai ini apa tadi subsisten ya. Subsisten itu kan sebenarnya Tuhan, kalau berarti Bang Odi itu menginiin Tuhan sebagai subsisten, artinya dia seperti ini hukum logika gitu. Hukum seperti instrumen aja sebetulnya. Mungkin kayak instrumen penjamin moral juga, karena ada Tuhan makanya kebaikan itu jadi ini apa jadi mungkin kan atau jadi ada gitu. Nah, ketika kita memang menempatkan Tuhan hanya sebagai jaminan moral itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang atau karena kita mempercayai Tuhan karena memang ya kayak pragmatis lah, kita punya identitas, identitas apa? Identitas agama gitu kan. Karena menyembah Tuhan ini gitu. Nah, memang ketika kita akan terjebak ke situ, kita akan ini apa? Akan jadi kayak kerumunan ya, atau kayak kalau kayak apa? Immanuel kan bilang kan heteronom ya, Mm-mm. manusia-manusia yang hanya mengikuti apa yang manusia-manusia yang hanya mengikuti apa yang di luar dirinya gitu, tanpa menjadi otonom gitu. Dia terlepas dari hal-hal yang ada di luar dirinya, dia melakukan itu karena memang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan gitu. Karena eh karena apa ya, kayak karena kebebasan itu atau kebijaksanaan itu bukanlah mengikuti apa yang ada di luar gitu, tapi mengikuti apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi pengetahuanku tentang Tuhan itu memang heteronom gitu, tapi keimananku tentang Tuhan itu otonom. Menarik, menarik. Iya, ya, pas. Oke, luar biasa ya Bang. Oke lah, kita ada rungkat ya teman-teman ya. Oke, oke, thank you Mudah-mudahan- Manber. Wis, luar biasa banget. Ini sih diskusi yang luar biasa menurutku ya. Jarang-jarang sebenarnya orang membahas Tuhan kayak ginian ya. Membahas Tuhan yang seperti ini. Eh, Apalagi Minong ini kurang terkenal juga sih ya dipakai oleh orang-orang filsafat. Jadi kalau kulihat Minong ini kayak menaikkan kualitas dialektika kita gitu ya, meningkatkan cara kita berargumen gitu. Jangan mempeributkan hal-hal yang merusak dialektika gitu lah. Yuk Bang bagi ke dasar ya. Closing statement gimana? Ya, aku cukup menikmati sih obrolan kita malam ini. Memang kalau kita tadi ya, pandangan Bang Odi juga tawarannya itu memang sangat menarik. Artinya gini, ketika kita misalkan kayak berdiskusi, apalagi membicarakan tentang perbedaan pandangan ya, aku rasa dengan mengubah apa, ketika kita membicarakan tentang keberadaan Tuhan gitu. Padahal Tuhan itu, menurutku itu udah nggak relevan gitu. Kenapa nggak relevan? Karena kita berada di dalam sebuah lingkungan yang memang Tuhan sudah apa ya, sudah dijadikan suatu dasar gitu. Jadi untuk membicarakan ketiadaannya atau keberadaannya, menurutku itu meaningless gitu. Nggak terlalu urgent juga gitu. Dia daripada kita ngomongin tentang eksistensinya, ya kenapa kita nggak ngomongin bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan ini bisa kita bicarakan sehingga
ini menjadi suatu apa ya, suatu kayak magnet ya, kayak magnet untuk kita bisa memiliki apa ya, kayak kecocokan pengalaman gitu, kayak oh kalau itu argumennya, oh kayaknya ini saya banget gitu kan, oh oke lah saya jadi kelompok kayak ini gitu kan, kelompok maksudnya wah argumennya tentang Tuhan bagus banget gitu kan. Ya, dan ini sesuai dengan pengalaman saya gitu. Nah, artinya kan ketika kita ngomong fokus pada bagaimana Tuhan ini dibicarakan gitu kan. Atau kayak ateis gitu. Ateisnya dia menyangkal argumennya gitu dengan kayak misalkan kayak argumennya Blaise Pascal gitu kan, dengan argumen penjudinya. Terus si ateis bilang, ya ini kan kalau misalkan di awal emang udah iman gitu, ya mungkin probabilitasnya akan tinggi gitu. Tapi kalau bayangkan bagi kami yang tidak mulai dengan iman gitu. Wah, ini kan probabilitasnya masih gedean ini apa, menjadi ateis kan. Kalau kalau kita ngomongin ini dengan fakta banyaknya agama, setidaknya kemungkinan tidak ada kehidupan setelah kematian itu 50 gitu. Karena ada banyak agama, wah ini bisa kebagi lagi gitu dengan jumlah agama. Nah itu kan kayak wah ini kayak wah masuk akal juga ya kalau misalkan tanpa iman gitu kan, tanpa iman maka probabilitasnya bisa berubah-ubah gitu. Nah ini kan malah meningkatkan kesadaran para teis juga gitu, dan malah ini ateis tuh kalau ketika memiliki argumen yang bagus kan menjadi bahan evaluasi sistem teis juga gitu. Yang artinya gitu bahwa masalah kepercayaan itu adalah masalah yang berhubungan dengan daya tarik gitu. Dia berhubungan dengan daya tarik. Adapun kalau misalkan untuk masalah benar atau tidaknya kepercayaan, itu memang di ranah pengetahuan gitu, di ranah epistemik gitu. Jadi uh, aku rasa aku sangat setuju gitu. Lebih baik kita fokus bagaimana cara untuk membicarakan Tuhan, untuk menarik orang-orang yang memang memiliki apa sense atau rasa ya, rasa yang sama gitu kan. Sehingga yang terjadi bukanlah suatu kebencian gitu. Ketika ada perdebatan atau ada perbedaan tentang bagaimana Tuhan ini dibicarakan gitu. Tapi lebih ke siapa yang paling masuk akal dan siapa yang bisa menggetarkan hati pendengarnya gitu. Mungkin itu aja sih, Manber. Wis, Jadi kita mulai fokus pada bagaimana cara membicarakan Tuhan, karena dengan fokus pada membicarakan Tuhan kita akan bisa menarik orang, apakah dia lebih fokus pada proposisi logis ataukah dia lebih fokus pada bagaimana perbincangan tentang Tuhan ini bisa menjadi suatu bentuk keindahan gitu. Mungkin itulah closing statement saya. betul betul. Oke, sebagai kalimat penutup ya, bahwa kayak Immanuel kan lah ya, bahwa jangan kita buat Tuhan itu menghambat cara kita untuk terus menerus mencari pengetahuan gitu ya. Jadi tapi bedanya ya Immanuel kan menempatkan Tuhan itu nggak bisa kita bahas secara fenomenon gitu, tapi aku mengambilnya, memodifikasi argumenkan bahwa Tuhan itu tidak boleh hanya sekedar kita tempatkan kepada sebagai ini ya, sebagai objek juga, tapi juga kita jadikan dia sebagai relatif adia. Kalau kan hanya membuat Tuhan hanya sebagai relatif adia. Jadi kalau aku menganggap Tuhan itu juga jalan, tapi Tuhan itu juga tujuannya gitu. Kalau Immanuel kan Tuhan itu bukan jalannya,
Tuhan itu jalannya, tujuannya pengetahuan. Nah, itulah kalau aku modifikasi pemikiran Kant ya. Makanya Tuhan itu tidak boleh hanya sekedar objek penyembahan kita gitu ya. Objek yang selalu diributkan ada atau tidaknya dia, atau Tuhan mana yang benar gitu ya. Itu lagi pertanyaan yang makin bikin ribut ya. Dan pertanyaan yang membuat kita menginspirasi untuk terus-menerus mencari pengetahuannya ini. Kenapa sih kita bisa berbicara tentang Tuhan? Kok ada kata Tuhan itu gitu? Kok bisa kita sematkan kata Tuhan pada Tuhan itu sendiri gitu? Bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan? Dan itu terbukti ya. Dari tadi kita nggak pernah ini mempeributkan Tuhan mana yang benar ya nggak Bang? Nggak pernah kita ributkan ada atau tidak adanya Tuhan kan dari tadi. Iya. Kita mana ada kita membuktikan keberadaan Tuhan dari tadi. Kita berbicara tentang konsep, apa yang mendasari konsep Tuhan itu, apa eh, bagaimana kata Tuhan itu bisa menginspirasi kita untuk terus-menerus mencari pengetahuan. Itu yang kita bahas dari tadi dan itu udah terbukti ya ketika kita bahas bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan, kita nggak ributkan keberadaannya gitu. Kita nggak berbicara argumen kosmologi, ontologi, argumen apa gitu ya. Kita bicaranya ini, bicara konsep. Walaupun agama aku kan beda sama Bang Logika ini, tapi sepaham kita bahwa ini yang paling penting, bagaimana kita bisa berbicara tentang Tuhan. Makasih ya Bang Logika ya. Ya, Manber, makasih juga seru diskusinya. Thank you. Aku harap kita bisa diskusi dengan tema yang lain lagi. Thank you, Wih, thank you untuk malam ini. boleh ini ya Bang, boleh ku posting di YouTube ya. Video pertama di Oh, YouTube. boleh, 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 boleh. Silahkan. Yuk, makasih ya Bang. Selamat malam. Ya, malam. Selamat istirahat.